Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizvita Bia Anugrah. Saya mahasiswi Institut Teknologi Indonesia dengan NIM 11419200032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS saya untuk mata kuliah menggambar teknik yang berjudul Pabrik Asam Sulfat. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan, boleh di like, comment, subscribe, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Pada video kali ini terdapat 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kapasitas produksi pabrik asam sulfat. Yang kedua manfaat dan fungsi produk asam sulfat. Dan yang ketiga adalah penjelasan mengenai gambar PNID dari pabrik asam sulfat dengan metode double absorber double kontak. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama yaitu kapasitas produksi pabrik asam sulfat. Di Indonesia, kapasitas produksi asam sulfat sudah mencapai beribu-ribu ton per tahunnya. Hal ini sebanding dengan jumlah kebutuhan produksi yang ada di dalam negeri. Salah satu pabrik yang memproduksi asam sulfat antara lain PT Petro Jordan Abadi. PT Petro Jordan Abadi terletak di Gresik, Jawa Timur, tepatnya di Jalan Raya Romo, Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. PT Petro Jordan Abadi didirikan berdasarkan optimisme tinggi untuk memproduksi asam fosfat dan asam sulfat di dalam negeri. PT Petro Jordan Abadi didirikan pada tanggal 24 September tahun 2010 dan telah memproduksi beberapa bahan kimia, antara lain seperti asam fosfat, asam sulfat, gypsum, dan asam fluorosilik. Untuk kapasitas produksi asam sulfat itu sendiri mencapai 600.000 metrik ton per year atau 600.000 ton per tahunnya. Kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu manfaat dan fungsi dari asam sulfat. Sebagaimana yang kita ketahui, jumlah kapasitas produksi asam sulfat sangat tinggi angkanya. Hal ini tidak terlepas dari manfaat dan fungsinya yang sangat banyak. Manfaat dan fungsi dari asam sulfat antara lain yang pertama yaitu asam sulfat bisa digunakan sebagai bahan baku deterjen. Asam sulfat dapat digunakan sebagai larutan elektrolit pada pembuatan baterai industri otomotif. Asam sulfat digunakan di industri kilang minyak bumi pada proses penghilang zat pengotor di minyak bumi. Asam sulfat juga digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan pupuk amonium sulfat dan pupuk superfosfat. Asam sulfat digunakan sebagai reaktan dari bahan peledak yaitu nitrogliserin. Dan asam sulfat juga digunakan sebagai bahan perekat atau lem. Setelah disebutkan manfaat dan fungsi asam sulfat tadi, jadi teman-teman dapat menyimpulkan ya, jumlah kapasitas produksi dari asam sulfat yang tinggi tadi berbanding lurus dengan manfaat dan fungsinya yang sangat banyak. Salah satu pabrik yang menggunakan asam sulfat sebagai bahan bakunya yaitu PT Petrokimia Gresik. PT Petrokimia Gresik menggunakan asam sulfat sebagai bahan baku untuk memproduksi pupuk ZA amonium sulfat. PT Petrokimia Gresik memproduksi hingga 5 juta ton pupuk ZA atau amonium sulfat per tahunnya. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan yang ketiga yaitu gambar PNID dari asam sulfat. Pada PNID asam sulfat, mula-mula sulfur padat dicairkan menggunakan smelter hingga menjadi sulfur cair yang kemudian dialirkan menuju furnace dengan bantuan kontrol valve sebagai pengatur laju alir. Di dalam furnace, sulfur cair dikontakkan dengan oksigen hingga menghasilkan SO2 yang kemudian diturunkan suhunya oleh cooler. SO2 masuk ke dalam konverter dan dikontakkan dengan oksigen kembali dan dengan bantuan katalis vanadium pentaoksida. Setelah dari konverter, SO2 berubah menjadi SO3 yang kemudian diturunkan kembali suhunya dan dimasukkan ke dalam absorber 1. Di dalam absorber 1, SO3 dikontakkan dengan H2O hingga menghasilkan H2SO4 dan H2SO4 dimasukkan kembali ke absorber 2. Di dalam absorber 2, H2SO4 dan sisa SO3 dikontakkan kembali dengan H2O hingga menghasilkan H2SO4 dengan konsentrasi yang tinggi. H2SO4 konsentrasi tinggi dipompa menuju dryer yang kemudian akan dikontakkan kembali dengan air dari udara basah yang diambil oleh dryer. Kemudian keluarannya H2SO4 dengan konsentrasi 98%. Hasil udara kering dari dryer masuk sebagai umpan pada furnace untuk dikontakkan kembali dengan sulfur cair. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.